क्यों रे, बस्ती वालों का नेता बन रहा है? मीडिया फुटेज के लिए कर रहा है? Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah untuk sahabat semua. Nah, kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul ABCD. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Hey you! Film ini berawal di sebuah pesta di mana ada kakak beradik yang baru datang ke pesta itu. Ia bernama Arbin dan adiknya yang bernama Johnny. Mereka adalah anak dari seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Saat ini mereka tinggal di Amerika. Arbin dan Johnny memiliki kebiasaan berpesta dan menghambur-hamburkan uang, serta bermain wanita. Hal ini berbanding terbalik dengan ayah mereka. Ia adalah seorang yang sangat sederhana dan tidak suka menghamburkan uang, seperti layaknya orang kaya biasanya. Saat di kantor, asistennya memperlihatkan tagihan bulanan uang yang dihabiskan oleh Arbin dan Johnny. Ia terkejut melihat tagihan yang sangat banyak. Hal itu membuatnya kecewa dan marah. Keesokan harinya, ayah Arbin memutuskan untuk menasehati Arbin agar tidak terlalu boros dengan menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting sama sekali. Namun dengan cepat, Arbin menyangkal jika ia adalah seorang anak orang kaya dan sangatlah biasa jika ia menghambur-hamburkan uang. Dan Arbin berkata jika kekayaannya tidak akan habis hanya karena ia boros, karena harta ayahnya sangatlah banyak. Dan dengan entengnya ia pergi tanpa mendengarkan perkataan ayahnya tadi. Setelah itu, seperti biasa Arbin dan Johnny pergi ke diskotik untuk berpesta. Saat mereka sedang asik meminum alkohol, ada salah satu wanita yang menarik perhatian Arbin. Tanpa berpikir panjang, Arbin pun langsung mendekati wanita itu dan mulai menggoda wanita itu. Namun nampaknya si pacar dari wanita itu melihatnya dan langsung mendorong Arbin agar menjauh dari pacarnya. Arbin yang merasa tak bersalah balik menantang si pacar wanita yang coba ia goda tadi. Perkelahian pun tak terelakkan. Terlihat Arbin berkali-kali memukul lawannya hingga terjatuh. Tak lama kemudian polisi datang dan akhirnya Arbin dan Johnny ditahan. Namun tak butuh waktu lama, ayah Arbin datang dan membebaskan Arbin dan Johnny dengan membayar uang tebusan. Ayah Arbin pun menatap kedua putranya dengan raut wajah yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Di rumah, ayah Arbin memarahi Arbin dan Johnny habis-habisan. Tetapi mendadak rumah mereka ditembaki. Hal itu mengejutkan keluarga Arbin. Saat melihat keluar rumah, ternyata pelakunya adalah pacar wanita yang digoda oleh Arbin tadi di diskotik. Ia berniat melenyapkan nyawa Arbin, namun keberuntungan sedang memihak pada Arbin karena tembakan terhalang oleh kaca rumahnya. Pria itu pun langsung melarikan diri dengan teman-temannya. Melihat hal itu membuat ayah Arbin semakin frustasi akibat perbuatan putranya itu. Keesokannya, ayah Arbin pun memutuskan untuk mengirim Arbin kembali ke negara asal mereka yaitu India. Karena jika terus berada di Amerika, Arbin akan terus berulah. Arbin pun mencoba untuk menolak karena akan sulit baginya hidup sendiri tanpa bantuan ayahnya. Namun ayah Arbin mempertegas keputusannya dan mau tidak mau Arbin harus menurutinya. Ayah Arbin sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menasehati Arbin. Never bro. Berpindah ke India di mana seorang pengusaha yang curang bernama Barga akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Pemimpin partai pun memberikan nasihat pada Barga tentang masalah limbah pabrik miliknya yang harus segera diurus agar tidak menjadi masalah baginya dalam pemilu kali ini dan agar membuat reputasinya bagus di depan masyarakat. Di sisi lain, Arbin dan Johnny baru saja sampai di India atas perintah dari ayah mereka. Tak lama kemudian mereka dijemput, tapi mereka terkejut karena mobil yang menjemput mereka yaitu mobil yang sangat jelek dan sudah sangat usang. Mereka heran karena mereka diantar di kawasan kumuh dan mereka makin tercengang setelah sampai di tempat yang akan menjadi rumah mereka. Arbin dan Johnny pun sangat kesal. Arbin lalu mencoba untuk menghubungi ayahnya. Tapi nomornya tidak aktif. Arbin pun dengan kesal melempar kunci rumah itu. Arbin dan Johnny malah pergi ke hotel yang sangat mahal di India. Karena mereka dari penerbangan Amerika, membuat mereka dipercaya membayar biaya di akhir. Esok harinya, Arbin dan Johnny memutuskan untuk berkeliling ke mall untuk berrefreshing dan melihat para gadis India. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang gadis tak sengaja menabrak Arbin. Gadis itu bernama Desi. Karena terburu-buru, Desi meminta maaf dan langsung pergi. Namun tak disangka, Arbin jatuh cinta pada pandangan pertama pada Desi.
Arbin pun tertantang untuk mendekati Desi. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri Desi dan meminta nomor telepon Desi. Namun respon Desi tak sesuai ekspektasi Arbin. Dengan tegas, Desi menolak Arbin. Tanpa basa-basi, Arbin yang biasanya tidak pernah ditolak merasa kesal dan mengatakan jika Desi terlalu jual mahal. Lalu Arbin pun pergi. Setelah itu Arbin dan Joni pergi ke tempat rental mobil untuk menyewa sebuah mobil. Tapi ketika mereka memberikan kartu ATM untuk membayar, ternyata kartu ATM-nya telah diblokir. Bahkan semua kartu ATM mereka sudah tidak bisa digunakan lagi. Hal itu membuat mereka sangat kesal dan memutuskan untuk memeriksa kartu ATM-nya ke sebuah bank. Dan ternyata semua kartu ATM mereka telah diblok oleh ayah mereka. Arbin pun lalu menelpon ayahnya untuk menanyakan tentang kartu ATM dan kapan ayahnya akan mentransfer uang untuk ia dan Joni. Namun dengan santai ayahnya berkata jika uang bulanan untuk Arbin dan Joni hanya 2 juta saja. Mendengar hal itu, Arbin sangat shock dan marah pada ayahnya. Untuk tidak membuatnya sengsara dengan hanya mengirim 2 juta per bulan. Arbin pun dengan marah meminta pada ayahnya agar lebih baik ia dan Joni kembali lagi ke Amerika. Karena diabaikan oleh ayahnya, Arbin mencoba menghubungi semua temannya yang berada di Amerika untuk meminjamkan uang agar ia dan Joni bisa kembali ke Amerika. Tapi semua temannya menolak untuk membantu. Bahkan ibunya sendiri pun tidak bisa membantu karena ayahnya sengaja melakukan itu agar Arbin dan Joni kapok dan menjadi pelajaran bagi kedua putranya itu. Arbin dan Joni pun kebingungan karena tidak bisa membayar uang sewa hotel dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengamasi barang mereka dan kabur secara diam-diam. Namun sialnya aksi mereka tertangkap basah oleh salah satu staf hotel. Hal itu membuat mereka harus menyerahkan paspor mereka sebagai jaminan karena tidak bisa membayar sewa hotel. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain mereka memutuskan pergi ke rumah yang diberikan ayah mereka. Lalu mereka mencoba mencari kunci yang sebelumnya dibuang oleh mereka. Beruntung seorang bocil datang dan memberikan kunci rumah mereka yang ia pungut sebelumnya. Arbin dan Joni pun kegirangan dan berterima kasih pada si bocil. Dan akhirnya mereka tinggal di rumah kecil itu walaupun diliputi perasaan kesal pada ayah mereka. Mau tidak mau mereka harus membiasakan diri karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Arbin dan Joni pun mulai beradaptasi dengan kehidupan yang sederhana dan berhemat. Bahkan mereka makan dan mencuci baju sendiri. Mereka memutar otak sepintar mungkin menggunakan uang yang hanya 2 juta per bulan. Beberapa hari kemudian Arbin memutuskan untuk menelpon ayahnya dan meminta agar ia dan Joni bisa kembali ke Amerika. Namun ayahnya mengabaikan permintaan Arbin dan malah berkata jika ia sudah mendaftarkan Arbin dan Joni di sebuah universitas di India. Mendengar hal itu, Arbin terkejut. Tapi apalah dayanya ia dan Joni tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah ayah mereka. Keesokan paginya Arbin dan Joni pergi ke kampus dengan naik bus untuk pertama kalinya. कभी उससे अरे तुम्हारे घर टाइम पे आ जाएगा थैंक यू लेफ्ट साइड राइट साइड अरे हट ना Dan ternyata Arbin dan Joni berkuliah di universitas milik Barga. Di saat yang sama, Barga memerintahkan administrator kampus agar cepat mengakumulasi dana pembayaran kampus untuk keperluan pemilu. Barga menegaskan pada administratornya agar mendeo para mahasiswa yang tidak membayar uang SPP. Di sisi lain, Arbin dan Joni masuk ke kelas dan memperkenalkan diri karena mereka termasuk mahasiswa pindahan dan 2 minggu tertinggal pelajaran. Maka dosen mengatakan pada Arbin dan Joni mereka harus mengejar pelajaran yang tertinggal itu. Dan dosen menunjuk salah satu mahasiswa di kelas itu untuk membantu dan mengajari Arbin dan Joni. Ternyata mahasiswa itu adalah Desi. Arbin dan Joni cukup terkejut. Desi yang sebenarnya malas berurusan dengan kedua pria itu mau tidak mau setuju karena permintaan dosennya. Setelah itu Arbin pun menemui Desi untuk mengejar pelajaran yang terlewat. Desi pun mulai menjelaskan pelajaran pada Arbin dan karena hal itulah Arbin dan Desi menjadi akrab. Setelah belajar, Arbin diantarkan oleh Desi ke rumahnya. Namun Desi cukup kaget mengetahui rumah Arbin yang sangat sederhana. Arbin pun malah sengaja berbohong dengan mengatakan jika ia adalah seorang yang miskin. Ia mengarang jika ia telah dibuang oleh ayahnya yang kerjaannya mabuk setiap harinya. Hal itu membuat Desi simpati dan tidak masalah jika mereka menjadi teman. Mendengar hal itu, Arbin pun sangat senang. Besoknya di kampus, tepatnya di sebuah kelas di mana dosen Endang mengajar. Tiba-tiba salah satu mahasiswa yang bernama Marni dipanggil ke ruang administrator karena telat membayar SPP. Hal itu membuatnya harus di-DO dari kampus.
Marni pun menjadi sangat sedih dan putus asa. Di malam hari, Arbin dan Joni sedang berefreshing dengan meminum alkohol. Mendadak, Arbin mendapat telepon dari Desi yang mengatakan jika Marni mencoba melakukan bunuh diri, namun dapat dihentikan dan kini Marni dibawa ke sebuah rumah sakit untuk dirawat. Arbin pun buru-buru pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Barga yang mendengar kabar jika Marni mencoba bunuh diri karena habis di DO dari kampus, lalu menghubungi Ajay yaitu mahasiswa senior di kampusnya. Barga memerintahkan Ajay untuk menutup kasus ini agar media tidak sampai tahu. Kemudian Ajay pun langsung ke rumah sakit dan berbicara pada ibu Marni agar diam dan tidak menindaklanjuti kasus Marni. Ajay menawarkan sejumlah uang dan ibu Marni setuju-setuju aja. Hal itu membuat Desi merasa kecewa dan kesal. Tak lama kemudian Arbin dan Joni datang dan Ajay pun langsung mengancam Arbin agar tidak ikut campur karena ia hanyalah rakyat jelata yang miskin. Mendengar penghinaan itu, Arbin tak tinggal diam. Dengan nada sombong ia berkata, jika sebenarnya ia adalah anak seorang pengusaha yang kaya raya di Amerika dan ia sengaja pergi dan kuliah di India sebagai orang miskin untuk hidup mandiri. Arbin pun membalikkan perkataan Ajay dengan mengatakan jika sebenarnya Ajay lah rakyat jelata yang miskin yang mau saja menjadi kacung dari Barga yang hanya karena uang. Perkataan Arbin pun menuai pujian dari teman-temannya. Pagi harinya ternyata Arbin menjadi terkenal karena kejadian tadi malam di rumah sakit. Ia pun masuk majalah dan koran sebagai anak seorang pengusaha kaya raya yang rela meninggalkan kemewahan harta ayahnya karena ingin hidup mandiri. Hal itu membuat ia sangat terkenal di kampus. Arbin pun cukup senang dengan hal itu dan apalagi ia dan Desi bisa menjadi lebih dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Walaupun begitu, Arbin tidak bisa mengelak jika kehidupannya saat ini sangatlah berbanding terbalik dengan kehidupannya saat di Amerika. Ia benar-benar harus terbiasa hidup susah. Apalagi setiap malam ia harus menahan lapar dan hanya air yang bisa ia minum untuk mengganjal rasa laparnya. मेरी तारीफ कर रहा है तुम शाम को फ्री हो चुपचाप खा ले. Tapi beruntungnya si bocil tetangganya sangatlah baik hati. Ia sering memberikan makanan pada Arbin. Hal itu membuat Arbin sangat terharu. Hari demi hari berganti, Arbin pun semakin populer di sosial media. Bahkan kesehariannya tak luput dari sorotan media. Dan menjadi inspirasi bagi para remaja untuk dapat hidup mandiri seperti Arbin. Dan banyak orang yang mengidolakan Arbin. Berita itu pun sampai ke ayah Arbin. Perubahan Arbin dari seorang anak manja yang selalu menghambur-hamburkan uang, kini menjadi anak yang sangat mandiri itu membuat ibu Arbin sangat senang. Kepopuleran Arbin pun menjadikannya dipilih sebagai salah satu calon dalam seleksi pemilihan ikon anak muda. Desi yang mengetahui hal itu lalu menelpon Arbin dan memberitahunya. Mendengar hal itu Arbin dan Joni kegirangan karena jika Arbin bisa menang mereka akan mendapatkan hadiah uang sebesar 100 juta dan mereka bisa kembali ke Amerika. Mereka pun langsung pergi ke stasiun TV yang menyelenggarakan seleksi itu untuk meminta konfirmasi bagaimana cara untuk menjadi pemenang. Kepala stasiun TV itu lalu menjelaskan jika pemenang ditentukan berdasarkan pengambilan suara dengan SMS melalui sosial media. Dan itu sudah dimulai pada hari ini. Penyelenggaraan pun mengatakan jika untuk sementara ini Arbin menduduki posisi ketiga, di mana posisi kedua oleh Napi dan yang pertama diduduki oleh Barga. Arbin dan Joni pun nampak kesal karena untuk mengalahkan Barga bukanlah perkara yang mudah. Apalagi sebentar lagi mendekati pemilu dan pasti Barga akan mencari segala cara agar bisa menang. Karena dengan kemenangan sebagai ikon anak muda bukan karena hadiah tetapi karena kepentingan politik. Hal itu akan menambahkan kepopularitasannya dan itu akan mempengaruhi pada pemilu yang akan ia ikuti. Arbin pun mulai melakukan berbagai cara liciknya untuk pencitraan dari makan di pinggir jalan sampai pura-pura mendonorkan darah. Tetapi tidak semua masyarakat percaya dengan pencitraan Barga. Bahkan ada beberapa masyarakat yang protes pada Barga karena limbah pabrik miliknya telah mencemari lingkungan warga. Arbin dan Joni cukup terkejut melihat itu. Arbin berkata, jika Barga adalah lawan yang sulit untuk dikalahkan, jadi Arbin berusaha semampunya untuk menarik perhatian masyarakat dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Para calon kandidat pun bersaing sangat ketat, semuanya berlomba-lomba menaikkan popularitas agar bisa memenangkan ikon anak muda. Arbin pun terus berusaha walaupun ratingnya masih tertinggal jauh dari Napi dan Barga. Beberapa hari kemudian, rumah Arbin dan Joni didatangi para masyarakat yang meminta bantuan pada Arbin agar mau bekerja sama menutup pabrik milik Barga yang limbahnya telah mencemari lingkungan dan sangat berdampak buruk pada masyarakat sekitar.
Para masyarakat yang berencana akan melakukan unjuk rasa agar pabrik milik Barga ditutup, dan para masyarakat meminta Arbin dan Joni untuk ikut karena mungkin saja karena keberadaan Arbin bisa cukup membantu. Keesokan harinya akhirnya Arbin dan Joni ikut melakukan unjuk rasa. Aksi itu pun menjadi sorotan oleh para awak media untuk memberitakan aksi itu secara langsung. Di sisi lain, Barga yang mengetahui aksi tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian dan meminta agar para kepolisian membubarkan aksi itu. Barga pun dengan liciknya menyewa para preman untuk masuk ke dalam aksi itu. Di saat situasi yang semakin memanas, para preman sewaan Barga melempari batu ke arah polisi dan kerusuhan pun tak terelakkan. Para polisi yang sudah kehilangan kendali memukul masyarakat dengan membabi buta, tak memandang apakah itu lansia ataupun anak kecil. Para masyarakat pun membentuk formasi untuk melindungi Arbin, tapi polisi terus berusaha. Dan akhirnya Arbin dan Joni pun terkena pukulan dan langsung diseret ke kantor polisi. Para masyarakat pun memohon pada polisi agar tidak menangkap Arbin, tapi hal itu tidak dipedulikan oleh para polisi. Di sisi lain, banyak stasiun TV yang memberitakan tertangkapnya Arbin. Hal itu malah menjadi keberuntungan untuk Arbin, karena para masyarakat malah banyak yang bersimpati pada Arbin. Membuat banyak yang mempoling Arbin dalam seleksi ikon anak muda. Dengan cepat, Arbin menduduki posisi pertama dan menjadi pemenang. Di penjara, Joni marah-marah ada Arbin karena tertangkap. Padahal mereka mengikuti aksi itu agar dapat popularitas dan dapat memenangkan kontes ikon anak muda dan kembali ke Amerika. Namun tiba-tiba Barga datang ke kantor polisi dan menemui Arbin dan Joni. Barga berkata jika ia mengakui kemenangan Arbin atas kontes ikon anak muda. Namun dengan liciknya ia mengatakan jika ia tahu semua rahasia Arbin dan Joni tentang alasan sebenarnya Arbin dan Joni kuliah di India. Bahkan Barga memiliki bukti surat penangkapan Arbin dan Joni saat membuat kerusuhan di Amerika. Sampai paspornya disita oleh pihak hotel pun Barga mengetahuinya. Kemudian Barga pun memberikan penawaran pada Arbin. Jika saat memberikan penghargaan ikon anak muda, Arbin harus melakukan pernyataan jika selama ini ia terinspirasi dari Barga dan membuat masyarakat percaya lagi pada Barga. Hal itu akan membuat popularitas Barga membaik dan bisa memenangkan pemilu. Dengan begitu Barga tidak akan membongkar rahasia Arbin dan juga Joni dan akan membiayai mereka agar bisa pulang ke Amerika. Karena tak punya pilihan lain, Arbin pun menyetujui penawaran Barga. Arbin dan Joni pun keluar dari penjara. Tak lama dari itu penghargaan bagi pemenang ikon anak muda pun diadakan. Para masyarakat pun menyambutnya dengan antusias dan menyorakan nama Arbin. Arbin pun naik ke atas panggung dan menerima piala penghargaan sebagai pemenang. Saat melakukan sambutan, Arbin pun mulai menyanjung nama Barga dan menyebutnya sebagai tokoh yang menginspirasi dirinya. Hal itu membuat para masyarakat heran dan mulai kecewa karena telah berpindah haluan dan membela nama Barga. Tapi mendadak ia menyadari sesuatu dan langsung menghentikan sambutannya. Arbin pun memberanikan diri mengungkap kebenaran jika ia telah diperintah oleh Barga untuk menaikkan popularitas Barga agar dapat memenangkan pemilu. Dan dengan tanpa pikir panjang pula Arbin juga membongkar rahasianya sendiri. Alasan ia datang ke India itu karena ia sering berulah di Amerika dan diusir oleh ayahnya. Bahkan ia mengikuti kontes ikon anak muda ini awalnya untuk bisa mendapatkan uang dan kembali ke Amerika. Sejak di India, Arbin merasakan susahnya hidup menjadi orang yang sederhana. Bahkan makan pun sulit. Tapi kepedulian dan kehangatan masyarakat membuatnya sadar dan mengingat saat aksi para masyarakat rela dipukuli demi melindungi dirinya, membuatnya sangat malu. Arbin pun lalu mengucapkan terima kasih pada ayahnya karena telah mengirimnya ke India. Ia sangat bersyukur bisa bertemu para orang-orang yang sangat baik dan membuatnya bisa berubah menjadi manusia yang bisa bermanfaat. Terakhir, Arbin meminta pada pemerintah agar menutup pabrik milik Barga karena limbahnya yang berdampak buruk pada masyarakat dan juga agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat. ज्यादा पैसों की लालच ने हमें धोखा दिया, अपनी जान दांव पे लगा दी। जय हिंद। Ayah Arbin yang menonton siaran langsung sangat merasa bangga dengan Arbin. Begitupun dengan seluruh masyarakat. Arbin pun mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Barga yang menonton itu pun terbakar amarah. Tak lama dari itu, pemerintah pun menutup semua pabrik milik Barga. Barga lalu dipecat akibat perbuatan liciknya. Semua masyarakat pun berpesta atas kemenangan Arbin dan ditutupnya pabrik milik Barga. Akhirnya Arbin menjadi ikon muda dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tiba-tiba ayah Arbin datang dari Amerika. Ia sangat bangga atas apa yang telah Arbin lakukan. Lalu ayah Arbin menawarkan Arbin untuk kembali ke Amerika.
namun Arbin menolaknya. Arbin berkata jika ia ingin mengabdi pada masyarakat dan menjadi manusia yang bermanfaat. Dan ia berkata jika ia telah mencintai seseorang gadis India yang bernama Desi. Ayah Arbin pun langsung menyetujui Arbin dengan Desi. Dan pada akhirnya Arbin memilih melanjutkan hidup di India bersama dengan Desi, yakni wanita yang tak memandang harta, wanita yang menemaninya dari awal hingga berhasil. Bersama dengan Desi membuatnya sangat bahagia, bahkan tanpa kemewahan harta pun. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.